Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, dahsyat, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang apakah aku harus berdoa, ya? Apakah aku harus berdoa? Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, mengapa kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Hari ini keluarga Pak Teguh tidak hadir, mereka sudah izin ke Surabaya, ya. Ke Surabaya sepertinya Ibu Teguh kurang sehat, ya. Saya kurang tahu pastinya. Oke, mengapa kita berdoa? Tuhan kan, kita sering berpikir Tuhan itu tahu segala-galanya. Keadaan kita Dia tahu, kebutuhan kita Dia tahu, kesulitan kita Dia tahu, apa yang kita butuhkan ini benar-benar, pokoknya seluruh keadaan kita Tuhan tahu, ya. Jadi tidak haruslah kita berdoa, gitu ya, karena Dia tahu, apalagi kita anaknya. Dia akan memberikan apa yang dibutuhkan anaknya. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Kalau orang tua kan tahu ya kebutuhan anaknya itu dikasih, gitu ya. Iya, betul. Tetapi sekarang mengapa kita berdoa? Ya, yang pertama adalah karena Tuhan memerintahkannya, ya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kita buka dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ayo bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini diperintahkan, ya. Jangan khawatir, tapi nyatakan. Ayo kasih tahu, ayo doa. Itu perintah. Jangan khawatir, ya. Tapi berdoa, gitu. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mungkin semua hafal ini, ya. Tetaplah berdoa. Tuh, cuma dikit aja, pasti hafal semuanya, ya. Tetaplah berdoa. Ini adalah perintah, ya. Ini adalah perintah dari Tuhan, dan masih banyak ayat yang lain. Tekunlah berdoa, ya. Yang memerintahkan kita untuk bertekun atau selalu berdoa, itu banyak ayatnya, ya. Tapi dari ayat ini aja kita udah tahu bahwa doa itu adalah perintah Tuhan, ya. Bukan, mari Bapak Ibu Saudara, kalau bisa kita berdoa, bukan himbauan, bukan pilihan. Jadi tidak boleh milih. Berdoa enggak ya? Enggak boleh milih. Harus berdoa, harus bertekun. Itu karena apa? Karena itu adalah perintah, bukan pilihan, bukan himbauan. Saya mau bertanya, siapa di sini yang selalu berdoa? Minimal setiap hari. Kalau bicara tentang tekun, terus menerus Bapak Ibu Saudara, terus menerus. Tapi minimal, ya, adalah satu hari itu berdoa. Siapa yang punya? Ibu Ii, ya, Bu Theo, ya, Bu Lingling, Cenatna, Mas Alfa, ya, semua kita harus tahu bahwa itu bukan pilihan. Kita nggak boleh milih, nggak doa hari ini, boleh, ya. Karena apa? Karena ini adalah perintah. Jika tidak berdoa, kalau itu perintah, berarti kalau tidak berdoa, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Kalau nggak doa, dosa atau tidak? Dosa itu apa sih? Pelanggaran terhadap firman Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa berdoa itu adalah perintah Tuhan. Berarti tidak berdoa dosa atau tidak? Dosa. Tidak, makanya tidak boleh milih. Sama contohnya, jangan mencuri contohnya. Gak boleh milih kan? Curi ah. Kenapa? Karena kalau kita mencuri dosa, ya. Kenapa berdosa? Karena itu adalah perintah
Nah, jadi kenapa kita harus berdoa? Yang pertama adalah karena perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah kehidupan kita, ya. Doa adalah kebutuhan hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan hidup kita setiap hari itu apa contohnya? Makan, minum, ya. Itu kebutuhan setiap hari, ya. Makan, minum, apalagi ya makan vitamin, ya. Itu kalau kita nggak berdoa satu hari nggak terlalu terancam banget juga, ya. Apalagi yang diet ya aman gitu, bisa tidak makan satu hari aman gitu, ya. Nah, tetapi kalau kita tidak berdoa Bapak Ibu Saudara setiap hari, maka hidup kita selalu terancam, ya. Makanya saya katakan doa adalah kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan setiap hari tanpa berdoa. Kenapa? Karena berbahaya bagi saudara. Walau bahaya apa? Saya sering nggak doa juga nggak ada terjadi apa-apa. Berbahaya, dunia ini sangat berbahaya bagi saudara. Kenapa? Karena di dunia ini ada apa? Pencuri, pembunuh yang fokus untuk membunuh, mencuri, membinasakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia fokus tujuannya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Siapa itu? Iblis. Yohanes 10 ayat 10 kan? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi setiap hari kita diancam. Nah, sekarang lagi musim apa itu? Penculikan anak-anak, ya. Ada penculikan anak-anak, kita ketakutan kan? Berjaga-jaga. Itu masih bisa kita pantau, ya, atau kirim penjaga gitu. Tapi masih ketakutan kan, masih kelihatan. Ini yang membahayakan kita ini enggak kelihatan, ya. Cara kerjanya sangar bagi saudara, seram, tapi nggak kelihatan gitu. Cara kerjanya seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak tekun berdoa, kita menjadi santapannya bagi saudara, ya. Jadi doa itu untuk memberikan agar perlindungan untuk kita. Jika kita tidak berdoa, berarti kita berada di dalam posisi yang berbahaya. Jika tidak berdoa setiap hari, kita berada di dalam posisi terancam. Kita tidak akan kuat, ya. Kita akan kalah. Itulah sebabnya dalam hidup kita butuh Tuhan. Setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Saya nggak merasa terancam kok, nggak ada apa-apa tuh Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara tersinggung, itu termasuk ancam. Itu hal kecil banget. Jangan dulu bicara tentang yang seram-seram. Ketika hati kita tidak bisa jaga, itu adalah ancaman Bapak Saudara. Terancam. Terancam apanya? Hidup kita sendiri. Kehilangan sukacita terancam. Dan bukan hanya kita yang terganggu, orang di sekitar kita terganggu dengan, ya, hati kita yang tersinggung tadi. Itu adalah hal yang berbahaya. Masa tersinggung aja berbahaya? Iya Bapak Ibu Saudara. Orang yang tersinggung hidupnya bisa hancur, ya. Jadi oleh karena
hidup normal-normal aja sama seperti orang lain. Keluarga baik-baik aja, saya juga baik-baik ya, damai biasa aja lah gitu ya. Kesehatan, keuangan semuanya baik-baik Bu gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jika kita dalam posisi seperti ini tidak berdoa tapi baik-baik saja, itu lebih berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Keuangan baik, kesehatan baik, apalagi keluarga baik, tapi nggak pernah berdoa. Itu lebih berbahaya. Kalau masih terjadi sesuatu dalam hidup kita karena kita tidak berdoa, berarti masih ada alarm yang memaksa kita harus datang kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau semuanya baik-baik aja tanpa doa setiap hari, bahaya. Kenapa? Itu tandanya ya bahwa tanpa kita sadari hidup kita sudah diambang kematian ya. Atau mungkin sudah mati. Loh, bagaimana bisa diambang kematian atau sudah mati? Saya buktinya baik-baik saja. Saya akan hidup ya, bernafas dengan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah diambang kematian atau sudah mati tapi tanpa merasa terancam, itu adalah karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa hidup seperti itu ya. Hidup biasa-biasa tanpa berkarya bagi Tuhan ya. Kita tahu Tuhan sediakan berkat yang besar untuk kita, dan setelah itu kita akan menjadi berkat. Tuhan kasih kita berkat bukan untuk kita santap habis kan, tapi kita untuk salurkan, karena itu rencana Tuhan. Lalu kita tahu bahwa Tuhan punya rencana besar bagi kita. Tuhan mau pakai kita untuk apa? Hal yang luar biasa. Nah sekarang kita berkata biasa-biasa, normal saja. Bukan itu Bapak Saudara rencana Tuhan di dalam hidup kita. Itu rencana Tuhan hanya untuk pelayan Tuhan, hanya untuk hamba-hamba Tuhan, bukan Bapak Saudara, tetapi bagi setiap orang yang dipanggil Tuhan menjadi umatnya. Semua kita, Tuhan punya rencana yang besar. Jadi ketika kita hidup biasa-biasa saja, normal-normal saja, sama seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, baik-baik saja, tidak ada masalah besar di keluarga, aman, bahkan semua oke-oke aja, satu keluarga bahkan tidak ibadah, tidak berdoa, satu keluarga aman semuanya, bisa ketawa hahaha ya. Normal itu benar, normal, tapi normal bagi orang dunia, normal untuk kehidupan orang dunia, tapi kematian bagi rencana Tuhan. Tidak terjadi rencana Tuhan di sana. Betapa gersangnya hidup kita apabila kita tidak tekun berdoa setiap hari. Tidak tekun setiap hari, apalagi kalau tidak pernah berdoa. Kita pernah dengar sering, atau bukan pernah, sering
Yesus kena badai seperti lagu kor kita, ya, waktu Natal. Murid-murid sudah terancam karena ada badai, ada angin yang sangat keras sekali. Murid-murid sudah ketakutan, ya. Sementara Tuhan Yesus bagaimana? Apa yang Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus saat itu? Tidur, ya. Badai begitu mengancam murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus bisa tidur, ya. Lalu apa yang dilakukan? Akhirnya murid-murid membangunkan Tuhan karena mereka sudah merasa nyawa mereka terancam, mereka sudah hampir mati, ya. Bahaya sedahsyat itu Bapak Ibu Saudara yang mengancam nyawa murid-muridnya. Padahal Yesus ada di kapal itu, artinya apa? Murid-murid Tuhan sangat dekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Murid-murid Yesus sangat dekat, bukan jauh, ya. Di kota lain, Yesusnya ada di kota lain gitu, enggak. Satu kapal. Satu kapal dengan murid-murid, satu perahu. Masalah yang sebesar itu, orang yang dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan bisa tidur, artinya tidak bertindak. Tuhan tidak melakukan sesuatu. Padahal Yesus dekat di situ, satu kapal. Tetapi ketika murid-muridnya berbicara kepada Yesus, membangunkan
dibeliin mainan, dibeliin apa, disekolahin. Minta nggak anak-anak? Belum. Mau masuk playgroup nggak? Playgroup biar banyak teman? Enggak. Tapi udah dipikirkan, diantar, ya. Dipikir apa? Orang tuanya memikirkan apa yang terbaik untuk anaknya. Tuhan juga seperti tanpa kita minta, Dia kasih. Bahkan belum lahir, masih baru tahu, ada di dalam kandungan masih. Nanti kalau apa, aku mau kasih ini pokoknya gambar seperti itu. Aduh, ayunannya nanti begitu udah dipikirkan, Bapak Saudara. Bahkan sampai besar, bahkan udah dipikirkan nanti aku mau bikin rumah satu lagi untuk anakku yang ini. Ya, dipikirkan semuanya. Ada hal-hal yang diberikan Tuhan tanpa kita minta seperti orang tua. Tetapi ada waktunya, Bapak Saudara, kita harus ngomong kepada orang tua, Pak, aku maunya kayak gini loh, Pak. Aku mau ini, aku maunya seperti ini. Ya, ada waktunya. Buktinya itu orang yang sangat dekat dengan Dia aja, satu perahu sama Tuhan. Lihat sendiri masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya, tidak langsung ditolong. Saya renung-renungin ya. Kalau satu kapal murid-muridnya sama Tuhan Yesus, seandainya mereka nggak membangunkan Yesus, nggak komunikasi sama Yesus, kira-kira tenggelam nggak ya? Saya rasa nggak akan tenggelam. Cuma lama, lama selesainya, lama anginnya berhenti, lama badainya berhenti. Makanya Tuhan lebih tertarik suara kita yang berseru kepada Tuhan daripada kita, Tuhan, masalahku besar sekali. Kita merasa maunya Tuhan segera tolong. Seperti minggu lalu saya katakan, Tuhan mau, dan kita mau Tuhan segera tolong kita. Tetapi kita katakan enggak kepada Tuhan, karena memang ada masanya. Seperti Matius 7 ayat 7 sampai 8. Coba, ini ayat terakhir. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Oke, semua sudah buka Alkitabnya? Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ya. 1, 2, 3 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Sampai di situ aja. Ada masanya. Kita harus ngomong, kita harus minta. Ya, nanti yang minta baru menerima. Jadi nggak selamanya. Yang penting udah kita setia sama Tuhan, Tuhan tahu semua kebutuhan kita, Tuhan pasti akan langsung kasih. Ada juga waktunya seperti itu. Tapi ada yang harus kita komunikasikan kepada Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Dia akan memberikan, Dia akan menjawab dengan tentu, dengan yang terbaik dan waktu yang tepat sesuai dengan kehendaknya. Amin. Jadi hari ini kita udah tahu ya. Jadi kalau dianjurkan ayo berdoa, itu bukan pilihan, Bapak Saudara. Itu adalah harus. Kalau tidak berdosa, dosa, ya harus. Yang Adam harus, ya. Oke, hari ini kita belajar tekunlah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, yang pertama kenapa? Karena doa adalah perintah Tuhan. Jika tidak berdoa, dosa. Yang kedua, doa itu adalah kehidupan kita. Kalau tidak berdoa, terancam setiap hari, ya, terancam. Hati gelisah, pikiran kacau, terancam, ya, Bapak Saudara. Kemudian doakanlah usaha, suami, istri, anak, orang tua, mertua, doakan semua, ya. Kita harus doakan orang lain, jangan hanya doakan diri sendiri. Bahkan tetangga boleh didoakan, bahkan seluruh bangsa boleh didoakan. Karena kita harus bergumul untuk segala hal, ya. Kemudian yang terakhir, untuk menarik Tuhan segera bertindak. Jadi kalau mau lebih cepat harus lebih tekun lagi berdoa kepada Tuhan, ya. Itu tak
jawab Tuhan adalah menghentikan angin, menghentikan badai, menyuruh diam seluruh permasalahan kita. Saat kita dalam masalah, orang lain mungkin menyarankan, ayo berdoa. Kadang-kadang kalau kita dengar jawaban orang ketika kita punya masalah, doa ya Bu, doa ya Pak, itu jawaban yang standar banget ya. Semua orang punya jawaban itu ya. Ada masalah, aduh bagaimana ini, doa ya Pak, doa ya Bu. Nah, kita merasa sepele ya, sepertinya bukan solusi. Itu terlalu simpel sekali ya, ketika kita menyuarakan, menceritakan masalah kita yang begitu besar, kok jawabannya sesimpel itu. Itu sangat simpel sekali dan sangat standar Bapak Saudara. Tetapi itu adalah yang paling mujarab. Amin. Itu adalah yang paling penting. Itu adalah yang paling utama ya. Berdoa adalah senjata utama kita untuk menghadapi semua persoalan di dalam hidup. Memang doa seringkali tidak langsung melepaskan kita, menyelesaikan masalah kita, tidak langsung menghentikan badai dalam hidup kita ya. Tidak langsung memindahkan gunung yang ada di depan kita. Oh, di depan kita ada gunung yang sangat tinggi, minta itu dipindahkan. Karena kalau tidak saya nggak bisa berjalan terus. Hidup saya terhenti sampai di sini. Rencana Tuhan terhenti dalam hidup saya sampai di sini ya. Nggak bisa lagi saya bergerak untuk maju. Begitu besar gunungnya, kita berdoa mungkin tidak langsung dipindahkan ya, tetap di situ gunungnya, masalahnya tetap di situ sama, bahkan terlihat semakin besar. Karena kenapa? Kita semakin capek menghadapi gunung itu. Tapi ketika kita berdoa Bapak Saudara, kita punya kekuatan untuk apa? Untuk mendaki gunung itu pelan-pelan. Kita punya kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Mungkin tidak secepat seperti dipindahkan, tapi kita punya kekuatan untuk mengatasi permasalahan itu. Kita tidak makin hancur ketika masalah itu datang. Doa bukan yang terakhir yang harus kita punya. Kadang-kadang kan kalau udah nyesek banget baru datang kepada Tuhan, itu masih puji Tuhan, datang kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar dalam setiap keadaan yang kita hadapi, selalu yang pertama datang kepada Tuhan. Selalu yang terutama datang kepada Tuhan, masalah besar atau kecil. Amin. Selalu utamakan Tuhan, itu jadikan yang pertama. Saya tadi doa, tiba-tiba saya ingat lagu yang sudah lama banget. Mungkin Bapak Saudara ingat lagu ini. Aku tahu kau selalu sertaku. Tahu ya? Aku tahu engkau pimpin langkahku dalam suka dalam duka, gelombang hidup ini ku percaya engkau besertaku. Jadi ketika kita bahagia, diberkati, lagi senang, dalam duka sekalipun Tuhan bersama dengan kita. Tetapi kadang-kadang kalau kita gak ingat Dia ada bersama dengan kita, sehingga pada ujung-ujung permasalahan kita yang sudah tidak terselesaikan lagi, baru kita ingat ada Tuhan mungkin bisa nolong ya. Padahal Tuhan selalu bersama dengan kita, suka dan duka. Kita nggak ngomong sama Dia, ada di perahu hidup kita, tapi kita nggak kasih tahu ke Dia, nggak minta tolong gitu ya. Jadi Bapak Saudara, mari kita utamakan Tuhan dalam segala hal. Nah, kita kan akan lebih banyak lagi berdoa untuk sepanjang tahun ini, belajar lebih melekat kepada Tuhan, belajar menyembah Tuhan lebih banyak, belajar merenungkan firman Tuhan lebih banyak, membangun hubungan dengan Tuhan tentunya ya. Maka kita harus tahu bahwa doa itu adalah perintah Tuhan, bukan pilihan. Jadi mulai hari ini jangan ada yang tidak tekun di dalam doa.
Oke? Oke? Aku ngomong diam semua. Setuju? Gimana ya memulainya ya? Apalagi kalau sudah sendiri-sendiri aja. Untuk memulai sendiri-sendiri ya, itu agak berat kalau baru memulai. Apalagi untuk membangun di dalam mesbah rumah tangga. Tapi jangan langsung melemah ya. Ayo kita belajar bersama, bangun diri kita sendiri ya, supaya kita bisa hidup dalam menjalani hidup ini. Jangan mati ya. Jangan biasa-biasa seperti yang lain. Mereka itu normal, standarnya dunia, tapi kita bukan. Kita nggak boleh sama dengan mereka ya. Kalau kita bilang biasa-biasa aja berarti sama dengan mereka. Jangan, berbahaya ya. Hidup ini berbahaya. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan supaya kita hidup bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh-sungguh berdoa. Ketika kita berdoa, maka itu menarik Tuhan untuk segera menghentikan permasalahan kita. Haleluya. Saya mau maju ke depan, kita akan berdoa. Kita nyanyikan dulu lagu Aku punya Tuhan yang besar, ku hidup karena percaya ya. Biar hidup kita ini kita jalani karena bersandar kepada Tuhan, karena bergantung kepada Tuhan. Doakan keluarga kita, famili kita, usaha kita. Doakan semua keluarga besar. Doakan teman-teman kita, terlebih keluarga jemaat di tempat ini. Doakan bahwa di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan dulu pujian ini. Haleluya. Kami punya Tuhan yang maha besar. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau lah yang bisa memberi hidup bagi
mengerti, mencari Engkau dengan bertekun berdoa, tetap berdoa setiap saat, membangun hubungan dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepadamu Bapa, kami akan melihat kuasa-Mu, kami akan melihat janji-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Biar setiap hari kami bersama jemaat Tuhan di tempat ini bersama-sama membangun hubungan doa, supaya kami menjadi umat yang taat di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami menjadi umat yang hidup bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa membuat Tuhan dengan segera bergerak melakukan kuasa-Nya, menyatakan mujizat-Nya dalam setiap kehidupan kami. Urapi seluruh jemaat-Mu Bapa, urapi kami semuanya, supaya kami menjadi pendoa-pendoa juga bagi orang lain, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua boleh menyadari dalam nama Yesus bahwa berdoa adalah tugas dan tanggung jawab kami dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, biarlah kita terus melakukan dalam kehidupan kita. Baik, pengumuman untuk sepanjang satu minggu yang pertama pada sekolah minggu jam 9 pagi, dan pada raya umum seperti biasa kita lakukan jam 5 sore. Oleh sebab itu, saya memohon saudara untuk hadir bersama-sama lagi dan kita berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Doa berkat dan doa penutup saya akan serahkan kepada Ibu Gembala. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, setiap hari adalah hari yang berbahaya. Oke, mari kita berdoa. Perlukan saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan, baju cirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuat kakiku kuat seperti kaki kijang yang mampu mendaki bukit rempah-rempah, sehingga aku tidak bertahan di dalam permasalahan, tetapi terus berlari menuju rencana Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melatih tangan
jemaat Tuhan angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Tuhan yang menolong umatmu datang ke tempat ini, Tuhan juga yang akan menyertai umatmu sampai ke tempat mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah disingkapkannya firman-Nya kepadamu, sehingga engkau bisa lebih mengenal Tuhan yang selalu menyertai engkau, dan dihidupkannya engkau dengan kuasa firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hatimu selalu berseru kepada Tuhan dan dijawabnya setiap seruan doamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hatimu melekat kepada Tuhan. Kemanapun engkau melangkah, diberinya perlindungan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibukanya tingkap langit atasmu, sehingga apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, diurapinya engkau, sehingga engkau menjadi seorang pemenang dalam setiap pertandingan yang engkau hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satukan hati kita Bapak Saudara untuk doa persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala penyertaan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami. Kami mengembalikan apa yang menjadi kewajiban kami kepada-Mu. Tuhan berkati seluruh pekerjaan, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Dan pada saat ini berkatilah persembahan ini, karena Tuhan yang berkenan atas setiap persembahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.